Selamat pagi adik-adik mahasiswa di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur. Mungkin adik-adik setiap hari bergelut dengan kehidupan masyarakat majemuk, dan hampir setiap hari juga mendengarkan bagaimana masyarakat multikultur. Akan tetapi mungkin adik-adik tidak tahu bahwa antara masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultur memiliki perbedaan. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur, mari kita saksikan video berikut ini. Namun adik-adik dalam menyaksikan video, pertama-tama perhatikan dengan baik pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teman-temannya. Yang kedua, apa yang bisa adik-adik maknai dari video tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ngaramada Anissa, asal daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, agama Islam. Majwa. Pertandaikan gelarku Jos Hardan Tatarigan, asalku Desa Sampun Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Agama aku Katolik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Suantini. Saya berasal dari Bali, tepatnya di Desa Bonyo, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Oce Villa Cantika dari Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi, agama Islam. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hada Erimanda Sastrini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pujiananda Putranto, Mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya memakai pakaian daerah saya, yaitu pakaian daerah asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Di atas kepala saya memakai jungge atau hiasan kepala. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pakaian adat Madie untuk perempuan. Yang pertama, saya memakai baju kebaya, terus di bawahnya ada selendang, terus di bawahnya ada kamben. Pertama kita mulai dari kebaya. Kebaya ini digunakan oleh wanita pada saat mengikuti kegiatan upacara keagamaan, upacara kemanusiaan, dan lain sebagainya. Timur ingin memperkenalkan baju adat Jawa Timur yang saya pakai di kepala adalah blangkon, dan baju saya kenakan ini adalah namanya lurik, dan ini celana yang dinamai dengan celana. Indonesia sendiri adalah negara yang majemuk. Masyarakatnya memiliki latar belakang yang beragam, termasuk di dalamnya budaya. Dengan paham multikulturalisme, maka keberagaman budaya ini tidak lagi dipandang sebagai pembeda atau jurang pemisah, melainkan sebagai kekayaan tersendiri dari bangsa Indonesia. Baik adik-adik tadi telah menyaksikan video yang Bapak tayangkan. Tentu saja dari situ adik-adik bisa menyaksikan sebetulnya bagaimana itu masyarakat multikultur dan bagaimana itu masyarakat majemuk gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari konsepsinya, masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang terdiri dari beragam etnis, beragam budaya, dan beragam agama. Akan tetapi mereka tidak menyadari persatuan itu atau tidak tumbuh dari dalam. Nah, bagaimana dengan masyarakat multikultur? Kalau masyarakat multikultur itu adalah sebuah masyarakat yang beragam secara budaya, beragam secara agama, beragam secara etnis, tetapi mereka menyadari keberagamannya itu sebagai sebuah warna abadi bagi bangsa dan negaranya, sehingga terbangun kedamaian. Persoalan berikutnya adalah apa yang menyebabkan keberagaman itu? Kenapa kok masyarakat Indonesia sendiri di dalamnya bisa beragam? Nah, berkaitan dengan ini sebetulnya
Yang pertama itu bisa disebabkan karena kondisi geografis yang berbeda. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan keragaman cara hidup yang berbeda. Yang terakhir adalah sebenarnya kondisi sosial yang berpengaruh terhadap keberagaman itu. Nah, ini berimplikasi pada masyarakat Indonesia yang beragam. Karena kita pahami di Indonesia itu memang beragam dari sisi daerahnya, kemudian beragam juga dari sisi pulaunya, beragam juga dari sisi mata pencaharian. Interaksi inilah yang berimplikasi pada keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Terus apa implikasinya nanti? Implikasinya adalah pada masyarakat yang majemuk itu biasanya akan otoriter. Akan otoriter yang pertama. Yang kedua biasanya pada masyarakat majemuk ini cenderung militeristik. Dan yang terakhir itu adalah rawan terhadap konflik. Nah, bagaimana dengan masyarakat multikultur? Kalau masyarakat multikultur itu lebih demokratis, kemudian cenderung civil government dan negosiatif. Sehingga dengan begitu, keberagaman itu tidak menjadi perpecahan bagi bangsa dan negara. Dilihat dari jenis masyarakat majemuk itu dan masyarakat multikultur itu bisa kita lihat ada 3 model masyarakat majemuk gitu ya. Yang pertama itu adalah masyarakat majemuk yang dominasi daripada mayoritas. Masyarakat majemuk yang dominasi mayoritas ini seperti apa? Nah, kalau saya contohkan misalnya pada masyarakat Bali, di mana dominasi daripada etnis Bali dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi itu adalah ciri dan karakter daripada masyarakat majemuk yang didominasi oleh mayoritas. Kemudian yang kedua, masyarakat majemuk yang model dominasi minoritas. Nah, model ini seperti contohnya pada masyarakat Bali misalnya, etnis Cina yang minoritas menguasai dalam bidang perekonomian, sehingga dikatakan dominasi minoritas. Kemudian ada juga masyarakat majemuk yang memang seimbang, di mana antar masyarakat itu saling berkembang budaya, agama, dan etnisnya secara bersama-sama, sehingga tidak ada persoalan yang berarti. Nah, itu kalau kita lihat dari masyarakat majemuknya, model masyarakat majemuk. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat model masyarakat multikultur, bagaimana? Nah, model masyarakat multikultur itu ada 5. Yang pertama itu adalah yang model isolasionis ya. Isolasionis ini adalah masyarakat multikultur yang otonom. Kemudian di otonom itu terbangun interaksi, tetapi interaksinya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, itu adalah masyarakat multikultur yang akomodatif. Di mana di sini masyarakat multikultur ini sudah mencoba mengakomodasi nilai-nilai budaya minoritas. Kemudian masyarakat multikultur otonomis. Pada masyarakat multikultur otonomis ini sudah terbangun adanya kesadaran budaya. Yang keempat itu adalah masyarakat multikultur yang interaktif. Masyarakat multikultur interaktif ini sudah mampu menciptakan kultur kolektif yang digunakan bersama-sama untuk membangun masyarakatnya. Akan tetapi ini juga berbeda dengan yang kosmopolit, di mana masyarakat multikultur kosmopolit ini sebetulnya sudah tidak ada lagi sekat-sekat dan batas-batas budaya, sehingga dengan demikian sudah terbangun kehidupan yang harmonis. Nah, itu kalau kita lihat dari model-model masyarakat multikultur. Nah, berikutnya kita lihat sebetulnya pola budaya yang terbangun pada kedua model ini bagaimana. Nah, pola budaya yang terbangun pada masyarakat majemuk itu berbeda dengan pola budaya yang terbangun pada masyarakat multikultur. Yang pertama, pola budaya yang terbangun pada masyarakat majemuk itu adalah di mana pada masyarakat majemuk itu tidak disadari betul keberagamannya itu. Yang kedua, itu tidak muncul dari dalam diri, sehingga persatuan itu cenderung dipaksakan. Nah, sedangkan pada masyarakat multikultur
itu biasanya keberagaman itu disadari, kemudian tumbuh dari dalam diri, sehingga nanti akan terbangun masyarakat yang unity and diversity, atau kesatuan dalam keberagaman. Apa implikasinya? Kalau masyarakat majemuk biasanya nanti akan taat pada aturan hukum, tetapi karena terpaksa, bukan karena disadari. Kemudian kritis, tetapi tidak bertanggung jawab. Jadi menyampaikan aspirasi kadang-kadang berimplikasi pada terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kemudian kurang rasa memiliki, sehingga ketika terjadi suatu peristiwa dan kejadian itu cenderung merusak misalnya. Kemudian merusak ini tidak hanya merusak fasilitas-fasilitas pribadi itu, tapi juga merusak fasilitas-fasilitas umum. Sedangkan pada masyarakat multikultur itu pola budaya yang terbangun itu mereka menyadari hukum sebagai sebuah kebutuhan yang harus ditaati bersama untuk membangun masyarakat yang taat hukum. Kemudian yang kedua, kritis. Kalau ada kebijakan dari pemerintah, mereka mengkritisi, tetapi kritis dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian biasanya nanti akan tercipta masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, itulah sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur. Untuk berikutnya, adik-adik saya berikan tugas ya. Tugasnya adalah membuat video. Videonya durasinya 5 menit maksimal. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Nah, apa yang harus adik-adik buat? Yang pertama itu, perkenalkanlah pakaian adat yang adik-adik gunakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana tanggapan adik-adik tentang keberagaman yang ada di daerahnya masing-masing. Atau keberagaman apa yang ada di daerah adik-adik masing-masing. Nah, saya harap video ini sebelum pembelajaran minggu depan sudah adik-adik kumpulkan. Baik adik-adik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.